sudah seperempat tahun 2021. Tapi kita bersyukur masih Tuhan menyertai kita dan memelihara kita, memberi kecukupan, juga beri kesehatan. Juga pagi ini kesempatan untuk beribadah bersama-sama walaupun masih secara online. Ya, ini ada teman Niki mau menyapa kalian juga ya. Hai adik-adik, selamat pagi. Aku senang sekali ketemu kalian. Nah, apakah kalian sudah sarapan, minum susu? Jangan lupa ya biar sehat kuat. Oke, kita mau beribadah sama-sama. Nah, ya siap-siap ya, kita mau nyanyi lagu Masuk Ruang Maha Kudus. Kalau dulu Wiki, kamu tahu? Enggak. Apa tuh? Kalau dulu masuk Ruang Maha Kudus itu hanya imam yang bisa masuk ya untuk mewakili umat. Itu imam masuk ke Ruang Maha Kudus dipisahkan oleh tirai, karena Allah kita adalah Allah Maha Kudus, Maha Suci ya, tidak sembarangan bisa masuk selain imam. Kalau masuk mati upahnya ya, serem sekali ya. Nah, tapi Allah itu Maha Kasih, dia mau dekat sama kita, makanya dia datang ke dunia ini dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dia mati di kayu salib, curahkan darahnya, menebus dosa umat manusia. Nah, sekarang sudah terbuka, jadi kita bisa bicara langsung kepada Allah kita. Kamu ngerti, Miki? Iya, baik sekali Allah kita ya. Iya, ya. Nah, jadi kita bisa berdoa. Berdoa artinya bercakap-cakap dengan Allah. Nah, kita bisa panggil dia Bapa, kita bisa menjadikan dia juga kekasih hati kita, sahabat kita di dalam hati kita ya. Dia sudah dekat dengan kita, jadi jangan khawatir, Allah itu ada bersama-sama kita di dalam hati kita ya. Walaupun tidak terlihat tapi bisa kita rasakan. Oke, kita nyanyi lagu itu ya. Kita nyanyi lagu Masuk Ruang Maha Kudus.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kudus, yang Maha Suci, Allah yang Maha Baik, mau datang kepada kami, menjadikan kami anak-anak Tuhan, sehingga kami boleh bebas berbicara kepada Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pagi ini kami boleh kembali datang beribadah bersama-sama walaupun masih secara online. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami, akan memberkati kami dengan berkat rohani yang dari Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, persiapkanlah kami untuk kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami boleh belajar firman Tuhan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, kita main dulu ya. Kita main kata Yesus. Kalau ada kata Yesus, kalian ikuti ya. Nah, contohnya ini Ki, main ya. Oke. Iya, aku mau. Senang sekali aku main ya sama adik-adik. Iya, ingetin ya, kalau ada kata Yesus, ikutin. Contohnya misalnya ya, kata Yesus, tepuk tangan. Hore! Kata Yesus, stop. Pinter. Nah, inget ya, kata Yesus, pegang telinga. Nggak nyampe. Nih, dibantuin. Kalau kalian bisa ya. Oke, kata Yesus, lepaskan. Oke. Pegang hidung. Nah, siapa yang pegang hidungnya tuh? Gak ada kata Yesus ya. Jadi ingat kata Yesus ya, baru ikut. Sekarang kata Yesus, pegang kepala. Aduh, nggak nyampe. Ya udah, ini dipegangin ya kepalanya. Lepaskan. Wah, siapa yang lepas tuh? Karena kata Yesus ya. Kata Yesus, lepaskan. Oke ya. Nah, kalian ingat gak cerita Petrus melihat Tuhan Yesus jalan di atas air? Dia mau. Kata Tuhan Yesus apa? Kata Yesus, mari jalan di atas air. Ternyata bisa ya. Tapi setelah ada gelombang kecil gitu ya, ada gelombang bergoyang, dan si Petrus pikir, loh kok aku bisa jalan di atas air ya? Kan mustahil, mana bisa. Nah, mulai dia tenggelam. Tapi kata Yesus apa? Pegang tanganku. Dia pegang tangan Tuhan Yesus, selamat, bisa naik perahu lagi sama-sama Tuhan Yesus ya. Oke, sekarang kita lanjut main kata Yesus ya. Kata Yesus, lompat-lompat. Kata Yesus, jangan di tempat. Stop. Miki, kamu stop. Wah, ya aku salah ya. Nah, coba konsentrasi, kata Yesusnya mana? Denger nggak? Gitu. Oke ya, lanjut ya. Kata Yesus, duduk. Ya. Oke. Kata Yesus, salaman. Kata Yesus, stop. Iya. Oke ya. Kata Yesus, sekarang kita nyanyi sama-sama. Oke, kita nyanyi lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan ya. Siap-siap ya. Anak Tuhan, kita nyanyi lagu ini. Pertama, tidak boleh sombong. Yang kedua, tidak boleh bohong. Ya, kita nyanyi dua kata-kata itu aja. Tapi banyak sekali ya, ada tidak boleh nakal, ya, tidak boleh malas. Nah, nanti kalian sambung nyanyi sendiri ya, sama papa, mama, atau saudara-saudara ya. Yang sekarang kita nyanyi dua kata itu aja, sombong dan bohong ya.
Cici mau ajar lagu baru lagi. I'm your child. Artinya apa? Aku adalah anakmu Tuhan. Every day, every hour. Ya, artinya setiap hari, setiap waktu. When I see your mighty power. Ketika kurasakan kuasamu, I'm your child. Lord Jesus, I'm your child. Tuhan Yesus, akulah anakmu. Ya, kita nyanyi sama-sama dalam bahasa Inggris ya, dan bahasa Indonesia 2 kali saja ya. Oke. Kita mau siap-siap mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita nyanyi lagu Ubah Hatiku. Nah, kita mau dengar firman Tuhan, maksudnya apa? Supaya mengubah hati kita ya, menjadi seperti Tuhan Yesus. Nah, kita siap-siap nyanyi lagu ini ya. Ikutin, walaupun mungkin menurut kalian nih lagunya belum pernah dengar atau hanya sekilas dengar, kita sama-sama belajar ya lagu ini.
penjunan. Kalian tahu penjunan? Penjunan itu adalah yang membuat tembikar, membuat pot ya, yang dibentuk dari tanah liat. Nah, kita itu seperti tanah liat di dalam tangan Tuhan. Tuhan bentuk kita untuk menjadi sesuatu yang berguna ya, bagi kemuliaan nama Tuhan dan sesama kita. Oke, kita mau dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Sama-sama kita tutup matanya dalam sikap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sayang kepada kami. Tuhan mau membentuk kami untuk menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan Yesus, berilah kepada kami hati yang mau dibentuk oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami dengar. Biarlah Tuhan urapi Cici Ana yang akan menyampaikannya. Biarlah Tuhan urapi dengan Roh yang Kudus, sehingga apa yang disampaikan boleh kami mengerti dan kami boleh lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi ya. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan juga kita akan merenungkan firman Tuhan dan menghafalkan ayat hafalan. Nah, tema kita pada hari ini adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Wah, ciptaan baru itu apa ya? Kalau kita sebagai manusia kira-kira apa bisa diciptakan lagi? Nah, ciptaan baru di sini maksudnya adalah ketika kita mengikut Tuhan Yesus, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati kita, maka hidup kita harus berubah. Kita meninggalkan hidup kita yang lama, kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan menggantinya dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kira-kira seperti apa ya umpamanya? Mungkin kalau kalian pernah melihat seekor ulat yang berubah menjadi kupu-kupu. Nah, tadinya ulat itu bentuknya tidak secantik kupu-kupu, tetapi ketika dia berubah, dia bermetamorfosis, dia berubah menjadi ciptaan yang cantik dan bagus. Nah, yuk kita coba lihat cuplikan videonya berikut ini. Nah, sudah lihat ya tadi cuplikan videonya. Kalau kita sebagai murid Kristus juga bisa loh berubah seperti ulat yang menjadi kupu-kupu. Dengan cara kita meninggalkan hidup dan dosa kita yang lama, dan kita hidup taat kepada firman Tuhan. Di Alkitab ada seorang tokoh yang melakukan hal seperti itu. Tokoh ini tadinya adalah orang yang sangat tidak suka kepada pengikut Tuhan Yesus. Kenapa ya? Karena dia merasa ajaran dan kepercayaan dia adalah yang paling benar. Dan dia merasa juga bahwa ajaran dan kepercayaan Tuhan Yesus itu tidak benar. Jadi, dia pergi dari kota ke kota untuk menangkap pengikut Tuhan Yesus. Wah, kalian mungkin sudah bisa menebak ya siapa orangnya. Yuk kita simak ceritanya. Pada waktu itu, Tuhan Yesus baru saja terangkat ke surga.
murid-murid Tuhan Yesus mulai tadinya berkumpul di Yerusalem, tapi kemudian mulai tersebar kemana-mana untuk memberitakan Injil. Pada saat itu ada seorang yang bernama Saulus yang tidak suka kepada apa yang mereka lakukan. Jadi dia pergi dari rumah ke rumah, dia mengetok pintu-pintu, dia mencari orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Dia bertanya, apakah kamu pengikut Tuhan Yesus? Kalau orang itu menjawab iya, maka dia akan menangkap mereka, memasukkannya ke penjara, dan menganiaya mereka supaya mereka tidak lagi mengikut Tuhan Yesus. Pada suatu kali ketika dia sedang dalam perjalanan untuk menangkap murid-murid Tuhan Yesus, dia naik ke atas kuda diikuti oleh beberapa pegawainya. Di tengah jalan, tiba-tiba ada sebuah cahaya yang sangat terang sehingga kuda-kuda mereka semua terhenti dan mereka harus berhenti untuk melihat cahaya tersebut. Tapi karena begitu terang, mereka tidak bisa melihat apa-apa. Kemudian ada sebuah suara yang berbicara, "Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku?" Saulus tidak mengerti siapakah itu yang sedang berbicara. Kemudian dia bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Lalu kata suara itu, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saulus menjadi bingung dan dia tidak tahu harus berkata apa. Tapi Tuhan Yesus berkata, "Sekarang kamu harus berubah dan kamu harus mengikut Tuhan." Maka Saulus ketika dalam kebingungannya, dia berhenti, kemudian dia bertanya kepada para pegawainya, "Apakah kalian mendengarkan suara itu?" Tetapi pegawai-pegawai ini hanya melihat cahaya yang sangat terang dan mereka tidak mendengar suara itu. Tuhan Yesus berbicara kepada Ananias sebelumnya. "Ananias, pergilah ke sebuah rumah. Di sana kamu akan menemukan seseorang yang bernama Saulus. Dia saat ini menjadi buta dan tidak dapat melihat. Tetapi kamu harus menyembuhkan dia dan juga kamu harus menunjukkan jalan yang benar kepada dia." Lalu Ananias berkata, "Tuhan, aku sudah pernah mendengar tentang si Saulus ini. Dia orangnya jahat. Dia suka menangkap pengikut Tuhan Yesus dan memasukkan mereka ke dalam penjara." Tapi Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut. Orang ini adalah alat untuk aku mau mengabarkan Injil kepada banyak orang." Dan kemudian Ananias pun taat. Dia menjumpai Saulus, kemudian dia mendoakan Saulus sehingga Saulus bisa disembuhkan. Setelah itu hidup Saulus menjadi berubah. Dia mengikut Tuhan Yesus sepenuhnya. Dia tidak hanya memberitakan Injil, tetapi dia juga taat kepada segala perintah Tuhan. Dan juga dia mengajak orang-orang lain untuk percaya dan taat juga kepada Tuhan. Nah, adik-adik, apakah kalian mau seperti Bapak Paulus yang walaupun sebelumnya dia penuh dengan dosa hidupnya, dia hidup tidak mengikuti jalan Tuhan, tetapi kemudian dia bertobat dan dia merubah cara hidupnya? Kita masing-masing pasti punya ya dosa-dosa yang mungkin sulit kita tinggalkan. Entahkah itu sering marah-marah, atau ngambek, atau berkata kotor, atau mungkin tidak menggunakan waktu dengan baik, lebih suka main game seharian, pernah marah-marah sama papa mama, atau mungkin dosa menyontek, atau malas belajar, dan banyak hal lainnya. Nah, ketika kita mengikut Tuhan Yesus, kita harus meninggalkan dosa-dosa itu, karena kita menjadi ciptaan yang baru. Ingat ya, seperti perumpamaannya ulat yang berubah menjadi kupu-kupu. Tadinya ulat itu kan tidak cantik. Kita juga, ketika sebelum kita percaya pada Tuhan Yesus, hidup kita itu tidak bagus. Walaupun terasa menyenangkan, bisa menyontek, marah-marah, sesuka hati, tetapi orang-orang lain pasti tidak suka berada dekat-dekat dengan kita. Nah, ketika ulat berubah menjadi kupu-kupu, dia menjadi cantik. Nah, ketika kita belajar untuk taat kepada Tuhan Yesus, kita akan menunjukkan kasih dan teladan Tuhan Yesus kepada orang-orang sekitar kita. Sehingga mereka akan berkata,
wah rupanya pengikut Tuhan Yesus memiliki sifat dan karakter yang baik. Sehingga mereka juga jadi mau percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa yang mau memiliki sifat dan karakter yang baik seperti Tuhan Yesus? Saya. Nah, yuk nanti kita berdoa ya, supaya Tuhan menolong kita, mengubah kita dari kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk, supaya kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan kita hari ini dari 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Bunyinya seperti ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yuk yang sudah hafal, Alkitabnya ditutup, kita sama-sama hafalkan ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya kami bisa hidup berubah daripada cara hidup kami yang tidak benar. Kami mau mengakui dosa kami dan minta ampun Tuhan, kalau ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus, masih ada kebiasaan-kebiasaan buruk kami yang sulit kami tinggalkan. Tolong kami untuk bisa hidup taat dan mengikuti ajaran dan perintah Tuhan, sehingga orang-orang di sekitar kami juga bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus hidup di dalam kami dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah adik-adik, jangan lupa ya, hari Sabtu ini kita akan ada lagi Sabtu spesial. Jadi jangan lupa untuk ikutan hari Sabtu ini jam 4 sore. Nanti kita akan ketemu dengan teman-teman yang lain, kita bisa main game sama-sama, dan kita juga bisa sama-sama belajar firman Tuhan, dan ketemu dengan cici-cici sekolah minggu. Jangan lupa ya, kalian bisa lihat brosurnya ada di sini. Nanti link Zoom akan dikirimkan kalau kalian mau ikut. Tuhan Yesus memberkati.